Hai, selamat datang di New Tarot Channel. Apa kabar semuanya? Semoga kamu dalam keadaan baik-baik aja. Di sini aku akan upload lagi video dengan judul pilih kartu atau choose your deck reading atau pick a card reading. Apapun yang mau kamu namai video ini terserah. Dan topik kali ini aku akan angkat soal relationship, hubungan asmara, dan spesifiknya dengan judul sehatkah hubungan kamu dengan pasangan kamu. Nah, pasangannya di sini bisa jadi pacar, bisa jadi gebetan yang sedang deketin kamu, yang sedang deket dengan kamu saat ini, atau bisa jadi ini suami kamu, istri kamu. Kita akan coba lihat di sini apakah ada sesuatu yang harus kamu ketahui dari hubungan kamu bersama pasangan. Aku terinspirasi sebenarnya video ini dari album terbarunya Taylor Swift, dan dia tuh ngeluarin semacam short video dengan lagunya dia All Too Well. Itu menggambarkan hubungan toksik antara seseorang pria yang dewasa dengan remaja usia 20 tahunan kalau nggak salah, Taylor Swift. Dan di situ dia menceritakan secara kompleks dalam waktu 10 menit betapa hubungan dia dengan digadang-gadang itu Jake Gyllenhaal tentu dipenuhi dengan intrik-intrik dan bumbu-bumbu yang begitu dramatis gitu ya. Dan aku ngerasa terinspirasi banget dengan video tersebut, dan aku ngerasa mungkin ada orang-orang di luar sana yang juga perlu memahami bahwasanya mungkin ada sesuatu yang off antara kamu dengan pasangan kamu gitu loh. Kita akan coba identifikasi situasi yang menggunakan kartu tarot. Nah, di depan kamu sekarang udah ada 3 deck berbeda. Oke, ini adalah general reading, jadi mungkin tidak semua orang akan relate atau terkoneksi dengan hasil readingan ini. Untuk hasil lengkapnya atau lebih spesifik yang kamu mungkin pengen personal reading dengan tarot reading tarot reader favorit kamu, atau mungkin kamu bisa langsung ke psikolog, orang-orang profesional yang bisa membantu masalah dalam hubungan kamu. So, aku akan beri nomor di deck ini. Ini deck nomor 1, deck nomor 2, deck nomor 3. Aku ulangi lagi, ini deck nomor 1, ini deck nomor 2, dan ini adalah deck nomor 3. Oke, kita langsung lihat di sini ke deck nomor 1. Sehatkah hubungan kamu dan pasangan kamu? Ada intrik-intrik psikologinya nggak di dalamnya? Kita akan coba lihat. Oke, kita akan coba identifikasi. Here we go. Deck 1. Let's see. Oke. Kita buka di sini dua sesi, maksudnya 2 sisi. Ini sebenarnya pada dasarnya adalah love reading. Jadi yang bisa kamu lihat di love reading channel aku, tapi kita coba identifikasi di sini. Ada nggak masalah yang perlu kamu ketahui gitu loh? Apa sih faktor-faktor yang menyebabkan kamu sering konflik sama pasangan, atau bisa jadi ada masalah yang akan terjadi, bisa jadi juga. Oke. Bottom of the deck di sini ada kartu 5 of Wands. Baru aja aku bilang masalah, udah ada muncul kartu konflik di sini. 5 of Wands, 8 of Cups, 3 of Cups. Man, kita coba lihat di sini. Oke, kartu koneksi kamu dan pasangan ada 4 of Cups. Kita lihat dulu. Oke, yang di sebelah sini ada 10 of Pentacles. Kemudian ada 4 of Wands, The Lovers. Kemudian orang di sebelah sini ada 4 of Swords. Next ada Ace of Cups. Kemudian ada 6 of Pentacles. The Devil.
Four of Pentacles. Oke. Aku udah bisa ngelihat di sini masalahnya di mana. Ini kita buka dua sisi, oke? Yang di sebelah kiri ini mungkin kamu nih, yang di sebelah sini adalah pasangan kamu, atau vice versa, bisa terbalik-balik. Jadi kalau misalnya kamu ngerasa sisi ini mungkin dia, bisa jadi itu dia. Jadi sesuaikan saja dengan jalan cerita hubungan kamu dengan pasangan, oke? Di sini aku lihat deck pertama. Skenario pertama aku ngeliat di sini, mungkin ini akan lebih relate bagi kamu yang hubungannya mungkin sudah berumah tangga. Kalian mungkin sudah menikah, oke? Ada hubungan resmi antara kamu dan orang ini dengan pasangan kamu, tapi ada masalah, ada konflik, ada seseorang di sini yang sepertinya mengabaikan masalah dalam hubungan ini. Kayak bisa jadi ada silent treatment, oke? Bisa jadi pasangan kamu mendiamkan kamu tanpa memberikan kamu kesempatan untuk menjelaskan atau membicarakan permasalahan dalam hubungan ini. Nah, satu hal yang harus kamu ketahui, silent treatment atau kamu tuh membiarkan pasangan kamu dalam situasi diam dalam beberapa waktu yang lama, kemudian kamu tiba-tiba ngajak pasangan kamu ngomong lagi biar dia tahu diri, let's say seperti itu adalah suatu tindakan yang salah dalam suatu relationship. Apapun masalah, pada seharusnya ya, pada kenyataannya seharusnya harus kita bicarakan dengan baik-baik dengan pasangan. Mendiamkan pasangan, memberikan silent treatment bukan hal yang dibenarkan secara psikologis, oke? Karena apalagi dalam relationship kita harus bekerja sama dengan pasangan kita nggak boleh di sini kayak ngasih angin ke ego kita untuk membiarkan pasangan kita ngerasa tersudut, ngerasa dia guilt tripping your partner gitu kan, ngasih perasaan bersalah ke pasangan kamu sehingga akhirnya dia mohon minta maaf sama kamu tuh. Sebenarnya itu udah menimbulkan ketidakstabilan dalam hubungan kamu dan pasangan. Oke, jadi aku melihat di sini udah ada bibit-bibit hubungan kamu dan pasangan ini nggak seimbang. Aku nggak bilang ini nggak sehat, tapi ini bisa jadi menjurus ke sana. Membiarkan pasangan kamu merasa bersalah, ya, dalam silent treatment itu adalah salah satu bentuk hubungan yang bisa mengarah ke sesuatu yang tidak stabil atau bahkan tidak sehat. Oke. Salah satu pihak di sini, khususnya orang di sebelah sini, sangat-sangat menghargai komitmen dalam hubungan ini. Seriously guys, oke? Bisa jadi bagi sebagian dari kamu, kalian udah sampai di tahap berpikir untuk berpisah, let's say, berpikir untuk bercerai, berpikir ya, mungkin belum terucap tapi sudah terpikir ke sana. Tapi kayak salah satu pihak belum siap sebenarnya untuk berpisah dari pasangannya. Somehow aku ngerasa di sini kayak ada codependent relationship, di mana salah satu pihak di sini udah bergantung banget sama pasangannya, dan hal itu menurutku udah red flags. Oke, kayak aku ngerasa kayak dia nggak mau berpisah sama pasangannya karena ngerasa ya dia udah married gitu loh. Jadi dia merasa married adalah the end of their world. Gue gak bakal bisa nemuin orang lain selain pasangan gue sekarang karena gue udah married sama dia. Jadi ada pemikiran-pemikiran dia gak bakal bisa ketemu dengan orang baru lagi. Nah, itu aku mau lihat di sini situasinya. Kenapa aku bilang seperti itu? Karena di challenge hubungan ini ada the devil. Kamu ngerasa terikat dengan pasangan kamu ngerasa kayak gak bisa terbebas dari hubungan ini, like nggak ada lagi yang bakal suka sama gue, nggak ada lagi bakal cinta sama gue, nggak ada lagi yang bakal menghargai gue, dan akhirnya kamu memutuskan untuk bertahan dalam hubungan ini, atau mungkin berpikir untuk mati-matian mempertahankan hubungan ini, padahal mungkin udah kamu nggak bahagia lagi dalam hubungan ini. Hanya fata morgana aja bahwasanya ini hubungan bahagia, tapi pada kenyataannya enggak. Oke, karena Pentacles itu di kartu perasaan itu udah sesuatu yang bukan emosional lagi, tapi udah hal-hal yang bersifat praktikal. Oke. Kemudian aku juga ngelihat di sini orang di sebelah sini, makanya aku bilang kayak ada silent treatment, kayak dia membiarkan pasangannya tuh, biarin deh mbak, dia ngerasain bersalahnya sendiri gitu, walaupun pasangannya udah berusaha di sini untuk berkomunikasi sama dia, berusaha untuk membicarakan hubungan ini, tapi kayak orang di sebelah sini menolak untuk memberikan penjelasan atau ngasih kesempatan kepada pasangannya
untuk membicarakan masalah apapun yang ada dalam hubungan ini. Oke. Sorry guys, aku habis minum. Kemudian di sini ada Four of Cups. Jadi jelas di sini aku ngerasa kayak fokus kalian itu di dalam hubungan ini udah teralihkan terhadap satu sama lain. Kayak yang satu di sini masih ingin mempertahankan hubungan ini, yang satu di sini udah yang kayak males-malesan, kayak berusaha untuk muji-muji pasangannya dia. Dan Six of Pentacles, breadcrumbings, their partner in this connection. Dan menurutku sekali lagi itu udah nggak seimbang. Kemudian potential outcome di sini ada Four of Pentacles. Aku nggak ngerasa hubungan ini tuh bakal, aku nggak ngerasa kalian akan berpisah atau bercerai, seriously guys. Cuman kayak kalian tuh bertahan dalam hubungan ini tuh ya atas dasar ya kita udah menikah mbak, pasangan yang menikah itu gini, harus work through the conflict, the relationship itself gitu loh, walk through it gitu loh. Tapi udah nggak ada emotional attachment lagi gitu loh antara kamu dan orang ini. Kamu udah ya bertahan karena let's say mungkin ada anak, atau bisa jadi kamu takut di sini justifikasi masyarakat atau judgement dari masyarakat bahwasanya oh dia cerai, dia duda, dia janda, gini. Ketakutan yang membuat kamu bertahan dalam hubungan ini, bukan karena atas dasar kamu sayang sama pasangan kamu atau gimana, tapi karena memang ya udah kita bertahan aja gitu loh, gitu. Nah di skenario kedua aku ngerasa di sini bagi kamu yang belum menikah, aku ngerasa kayaknya kamu terlalu memaksakan hubungan ini untuk bisa serius. Yang salah satu pihak di sini berharap banget bisa nikah dalam hubungan ini, yang salah satu pihak yang sebelah sini belum siap untuk komitmen, seriously guys. Untuk lebih spesifik, mungkin kamu udah mengorbankan banyak hal dalam hubungan ini, termasuk kamu mungkin, contoh spesifiknya kamu mungkin sudah berhubungan seksual dengan orang ini, kemudian kamu berharap dia akan segera komit dengan kamu karena kamu sudah memberikan hal itu sama dia, something like that, you know. Kamu berharap banget bisa nikah sama orang ini, tapi for your information, orang di sebelah sini dia belum siap untuk sesuatu yang serius. Walaupun kamu ngerasa udah memperjuangkan banyak hal, sudah mengorbankan banyak hal dalam hubungan ini. Dan mungkin ya sebagian kecil aku ngerasa pasangan kamu ini nih, dek pertama, mungkin gak cuman berhubungan dengan kamu. Aku ngerasa ada pihak lain dalam hubungan ini, pihak ketiga. Kalau misalnya kamu ngerasa dia berubah mbak belakangan ini, dia gini, well, aku ngerasa kenapa dia berubah karena ada pihak ketiga. Oke, dan menurutku itu udah masalah dalam hubungan kamu dan dia. Kayak kamu kayak mencoba mempertahankan pasangan kamu dengan segala macam cara. Oke, tapi sepertinya nggak ada yang berhasil. Oke, I feel like aku ngerasa kayak ada sesuatu yang tidak stabil antara kamu dan orang ini. Dan menurutku itu udah masuk salah satu kategori atau pertanda bahwasanya hubungan kamu bermasalah atau tidak sehat dengan pasangan kamu. Kayak kamu sendiri di sini yang berusaha, sedangkan dia enggak. Mungkin dia cuman breadcrumbing you, dia cuman ngasih remah-remah roti doang ke kamu di saat sebenarnya dia bisa ngasih full fokus atau atensinya dia ke kamu gitu. Bagi sebagian dari kamu, hubungan ini mungkin masih akan bertahan, Four of Pentacles, tapi hubungan seperti ini menurutku, jikapun kalian akhirnya menikah, let's say, ya akan terus demikian karena yang beneran cinta cuma salah satu pihak. Oke. Jadi
kalau dari sudut pandangku sebagai tarot reader yang melihat situasi ini, hubungan untuk deck pertama ini memang bermasalah, oke? Dan aku ngeliat hubungan kalian masih akan bertahan, tapi masalah yang aku ceritakan tadi, baik itu skenario 1 atau skenario 2, masih akan terus berlanjut antara kamu dengan pasangan kamu. Oke, itu adalah deck pertama. Kita akan lanjut di sini ke deck kedua, oke, kita lanjut di sini ke deck kedua. Hai deck kedua, apa kabar? Kita akan lihat di sini potensi situasi hubungan kamu dengan pasangan kamu serta kondisinya saat ini. Apakah ada sesuatu yang perlu kamu ketahui? Apakah ada masalah? Apakah ada hal-hal yang mungkin off antara kamu dengan pasangan? Kita langsung aja di sini deck kedua. Situasinya bisa jadi kamu lagi di guilt tripping sama pasangan kamu lagi di gaslighting sama pasangan kamu, kayak dia membalikkan keadaan di sini, membuat seolah-olah kamu yang salah padahal dia yang salah, gitu kan. Jadi kita coba lihat di sini menggunakan bahasa-bahasa yang lebih mudah dipahami tentunya, karena nggak semua orang bisa paham apa itu mbak gaslighting, apa itu guilt tripping mbak, apa itu emotional abuse mbak, apa itu. Kita akan coba di sini sederhanakan bahasa-bahasanya, so let's see. Ini pasangan itu terserah, bisa jadi pacar, mantan, gebetan, suami, istri, ini basically atau pada dasarnya adalah love reading guys. Kita akan coba lihat identifikasi, ada masalah beneran nggak antara kamu dengan pasangan kamu ini. Bottom of the deck, di sini ada kartu The Moon. Kita coba lihat, So, kartu koneksi kamu dan pasangan ada Three of Cups. Next di sini, orang di sebelah sini ada Death. Queen of Swords. Eight of Swords. Orang di sebelah sini ada The Star. The Magician. Eight of Pentacles. Eight of Cups. Queen of Wands. Deck kedua. Aku ngelihat di sini ada suatu hubungan yang dimana kalian kayak sulit melepaskan satu sama lain dalam hubungan ini. Oh, jelas di sini ada permainan psikologisnya gini. Karena aku ngeliat Queen of Wands di sini. Queen of Wands is all about attention, guys. She's the star in the room. She's the diva, right? She's the energized queen yang dimana semua mata tertuju ke dia, walaupun itu tuh terjadi not intentionally. Like this Queen of Wands, seseorang yang unintentionally attracting attention to her sometimes, but in negative way, she really attracting attention intentionally.
Aku ngelihat di sini ada dinamika hubungan antara dua orang di mana ada harapan sebenarnya untuk bisa bersama dalam hubungan ini. Ada harapan. Tapi kayak salah satu pihak di sini sebenarnya perbandingan harapannya gini, ada harapan, cuman perbandingannya gini, kayak 60-40, 60-40. Yang satu di sini harapannya gede banget, yang satu di sini yang kayak nggak juga sih. Tapi orang di sebelah sini yang sebenarnya nggak terlalu berharap untuk bisa bersama dengan orang ini nih, kayak memanfaatkan atensi dari orang di sebelah sini, karena dia butuh atensi dari orang ini untuk memuaskan egonya dia. You get my point now? Kayak dia tuh nge-keep kamu karena dia ngerasa butuh atensi dari kamu gitu loh. Tapi dia juga nggak mau ngasih komitmen ke kamu. Dia juga nggak mau di sini ngasih kepastian ke kamu. Istilahnya, this person taking advantage of you. You've been taken advantage by this person. Kayak orang ini ambil keuntungan dari sikap baik kamu gitu loh. Karena dia tahu dia sayang kamu dan dia memanfaatkan hal itu. Oke? Orang ini, walaupun dia tahu sebenarnya dia harus ngelepasin orang sebelah sini, karena orang di sebelah sini paham banget bahwasanya apa yang dia kerjain itu adalah sesuatu yang salah. Dia mencoba untuk menahan seseorang yang seharusnya udah dilepasin gitu loh. Dia nggak sayang sama orang ini. Tapi karena dia haus akan atensi dari orang ini, karena hanya orang ini yang terus ngasih perhatian ke orang sebelah sini, dia terus menjaga orang ini agar terus berada di circle-nya dia, berada di sekelilingnya dia. Oke? Eight of Cups di sini sebagai challenge-nya, dan sulit banget untuk satu sama lain saling melepas. Yang satu di sini karena saking sayangnya, saking besarnya harapannya di sini terhadap pasangannya, akhirnya dia yang kayak mencoba bertahan walaupun dia tahu secara sadar dia udah nggak bisa berada dalam situasi ini bersama dengan orang ini, dalam hubungan ini. Dia harus move on tapi nggak bisa. It's very hard, seperti yang Taylor Swift bilang, kayak loving him like driving Maserati in a gang buntu katanya, kayak mengendarai mobil Maserati di gang buntu. Kamu dapat mobil bagus, tapi mobil bagusnya nggak bisa dibawa kemana-mana. Ya iyalah, toh gang buntu. Jadi ini dilematis banget. Dan orang di sebelah sini tuh juga, aduh gue nggak mau lepasin dia mbak, karena kalau misalnya gue lepasin dia, nggak ada lagi dong yang perhatian sama gue, nggak ada lagi dong yang akhirnya ngasih makan ke ego gue gitu loh, yang feeding my ego, and then I feel alive by this person. Like you're not, kamu tidak memiliki niat dan tujuan khusus dengan orang ini selain atensi dari dia doang. Dan di worst case scenario nya, dan dalam situasi yang terburuk, aku ngeliat di sini mungkin sebagian dari kamu dalam hubungan ini terlibat dalam cinta segitiga. Bisa jadi kalian berhubungan dengan seseorang yang sudah punya pasangan. Bisa jadi kalian berhubungan dengan seseorang yang sudah menikah. Oke, kamu tahu apa yang kamu lakukan itu adalah sesuatu yang salah, tapi terlalu sulit bagi kamu untuk meninggalkan hubungan ini, untuk keluar dari hubungan ini. Makanya aku bilang kayak ada justice, kemudian ada the moon card di sini, dan two of cups in reverse terbalik. Kamu ngerasa situasi kamu ini terasa benar, tapi sebenarnya tidak. It feels right somehow, but you know deep down that this is not right. This is not right for you.
untuk bertahan dalam hubungan seperti ini. Mau sampai kapan? Tapi toh when once, kayaknya kalian masih akan terus bertahan dalam hubungan ini, yang dimana aku lihat emang udah nggak sehat secara psikologis. Kayak kalian berdua mungkin punya isu tersendiri, dan aku ngerasa hubungan ini bukan hubungan yang tepat bagi kalian berdua dengan isu psikologis tersendiri. Kalian butuh pergi ke profesional, not keeping up with this relationship. Tidak bertahan dalam hubungan yang udah jelas-jelas negatif buat diri kamu. Oke? So, kita lanjut di sini ke deck ketiga. Hai, deck ketiga, apa kabar? Kita akan coba lihat di sini apakah ada sesuatu yang off atau ada sesuatu yang perlu kamu ketahui dalam hubungan kamu dengan pasangan. Bisa jadi di sini ada hal-hal eksternal yang menjadi pemicu masalah dalam hubungan kamu dan pasangan, atau bisa jadi ada masalah internal. Kita coba lihat di sini, oke? Here we go, deck ketiga. Ini bisa jadi pasangannya suami, istri, pacar, gebetan, mantan, siapapun itu. Deck ketiga. Oke, pada dasarnya di sini aku bukakan tebaran hubungan sih yang biasanya kamu lihat di Love Reading New Tarot Channel. Tapi aku akan coba identifikasi masalah apa yang ada antara kamu dan pasangan. Bareng Frederick di sini ada kartu Six of Swords. Oke. Kita buka dulu semua kartunya di sini. Di ketiga ada Three of Cups. Orang sebelah sini ada Ten of Swords, Temperance, Seven of Wands. Orang sebelah sini ada Eight of Wands, The Magician, Ten of Pentacles, Page of Pentacles, Page of Cups. Oke, deck ketiga. Aku melihat di sini lagi-lagi hubungan yang nggak seimbang. Oke. Kayak ada semacam, aku nggak ngeliat di sini kayak semacam pemaksaan kehendak sebenarnya, serius. Cuman lebih ke kayak salah satu pihak dalam hubungan ini punya isu personal yang harus diatasi dulu, yang kalau dipaksain untuk hubungan ini agar bisa berhasil, atau dipaksakan hubungan ini untuk masuk ke tahap yang lebih serius, let's say pernikahan, aku ngerasa bakal berdampak tidak baik gitu loh ke depannya bagi kedua belah pihak. Orang di sebelah sini khususnya kayak ada isu pribadi di sini yang membuat dia ngerasa pesimis ngelihat masa depan hubungan ini. Orang di sebelah sini
tahu bahwasanya pasangannya udah berusaha untuk kompromi terhadap dia. Kayak aku ngerasa kayak orang di sebelah sini tuh punya isu yang cukup mengakar di mentalnya. Bisa jadi dia insecure, ya, insecure dalam kehidupan dia secara umum. Makanya aku bilang dia ada isu yang mengakar dirinya, dan akhirnya hal itu berdampak ke cara dia atau perspektif dia dalam melihat suatu hubungan. Dan ketika seseorang yang punya isu seperti ini, yang mengakar seperti ini, yang dimana aku ngerasa orang ini tuh butuh psikolog, butuh pergi ke dokter, butuh terapi untuk menstabilkan kondisi emosional dan mentalnya dia, tidak akan berdampak baik bagi pasangannya. Oke? Berhubungan dengan seseorang yang secara mental dan psikologis terganggu, tidak akan berdampak baik bagi kedua belah pihak. Oke? Ingat, orang-orang yang terganggu secara mental, psikis, dan psikologis seharusnya memang dibimbing oleh psikologi, psikiater, atau biasanya di coach, orang yang punya kompetensi untuk menemani orang-orang seperti itu. Oke? Dan aku paham banget kamu bertahan dengan pasangan kamu atas nama cinta, walaupun kamu tahu pasangan kamu itu emotionally unavailable, belum bisa sebenarnya untuk dipaksa. Makanya aku bilang kayak ada perasaan kayak dipaksa, memaksa pasangannya untuk serius sama dia. Tapi sebenarnya nggak juga gitu, kayak ayolah aku bersedia loh menemani kamu hingga akhir hayatmu. Kayak this is something like true love kind of thing, you know, kayak cinta sejati. Kayak kalian berdua tuh sebenarnya bisa match, cuman aku nggak ngelihat ini hubungan, aku nggak bilang ini hubungan tuh terlarang atau gimana, cuman demi kebaikan kedua belah pihak, aku mohon banget kalau misalnya kamu resonates dengan readingan ini, bagi kamu yang punya isu personal yang berkaitan dengan mental dan psikis kamu butuh berkonsultasi dengan orang yang kompeten di bidangnya. Itu baik bagi kedua belah pihak ke depannya. Oke? Karena aku ngelihat di sini ini nggak seimbang. Yang satu di sini masih ingin melanjutkan hubungan ini ke tahap yang lebih serius. Yang satu di sini punya isu yang benar-benar perlu diatasi dulu, gitu loh. Dia pesimis, dan sikap pesimis dan energi negatif di diri orang ini tuh bisa bikin pasangannya terpengaruh dalam jangka panjang. Love heals the pain, but sometimes it's not. Karena memang cinta itu bisa menyembuhkan sakit, tapi kadang ada orang-orang kompeten yang harus menangani hal-hal yang seperti ini, guys. Hal-hal mengakar seperti ini. Oke. Salah satu pihak dalam hubungan ini terlalu pesimis gitu loh, sehingga dia nggak bisa ngelihat hal positif dalam hubungan ini. Page of Pentacles. Oke. Kayak nggak ada harapan, kayak dia ngerasa kehilangan harapan, dia ngerasa kayak butuh waktu sendiri, tapi pasangannya masih mau gitu loh nerima dia gitu loh. You know what I mean? Makanya aku bilang ini kayak berasa true love atau cinta sejati kayak gitu. Cuman ya bisa mengarah ke sesuatu yang tidak sehat bagi kedua belah pihak untuk jangka panjang, terutama kalau misalnya kalian buru-buru banget untuk segera nikah. Jangan, ini udah red flags. Kalau misalnya pasangan kamu udah bilang dia belum siap, ya artinya dia belum siap gitu. Oke. Aku nggak ngerasa ini pasangan kamu ini dia nggak siapnya karena ada orang ketiga atau gimana. Ini lebih ke isu personal yang aku bilang tadi, mengakar, yang harus diatasi dulu. Kalian mungkin pengen pergi ke psikolog. Oke. Tapi menariknya di sini di ketiga ada Page of Cups. Page of Cups ini menunjukkan ada potensi kamu dan pasangan kamu ini untuk terus bersama. Hanya saja nggak mudah gitu loh, nggak mudah prosesnya. Ada proses perbaikan mental dan emosional yang harus benar-benar dilalui dulu gitu loh, agar hubungan ini aman bagi kedua belah pihak. Oke.
Karena inget guys, mental dan emosional, mental khususnya kalau udah nggak stabil, terutama kalau udah ada diagnosis medisnya, itu tuh menurutku udah sesuatu yang perlu ditangani dulu sebelum kamu membawa hubungan kamu ke tahap yang lebih serius. Karena relationship itu guys tentang dua orang yang bekerja sama membangun suatu hubungan. Apalagi kalau misalnya kamu pengen langsung punya omongan, oke? Dan menurutku membesarkan anak itu bukan tanggung jawab yang mudah, oke? Istilahnya kalau misalnya diri kamu tuh belum seutuhnya stabil buat diri kamu sendiri, gimana kamu mau menstabilkan anak kamu ke depannya gitu loh. Itu urusan Tuhan dong mbak, gini ya tetap aja antisipasi. Apalagi kamu udah lihat red flag seperti ini atau bendera merah seperti itu kayak berkibar-kibar, tapi kamu terus mengabaikan red flags tersebut, kayak denial gitu kan. Padahal mungkin kamu masih ngeliat rocky roads, masih ada kendala-kendala besar yang harus diatasi dulu, ditangani dulu. Jadi di ketiga ini aku ngerasa memang ada masalah ya, hubungan ini bisa menjurus nggak sehat, tapi menurutku masih bisa dicari jalan keluarnya karena kartu potensinya bagus, ada Page of Cups, dan somehow aku ngerasa di ketiga ini bagus hubungannya sebenarnya, bisa saling suportif. Oke? So, ini deck ketiga, deck yang terakhir untuk video kali ini. Semoga pemaparanku di deck 1 hingga deck ketiga ini bisa memberikan perspektif lain terhadap situasi hubungan kamu dengan pasangan. Ingat, kalau misalnya kamu ngerasa terjebak dalam suatu hubungan yang toksik, kamu harus meminta pendapat orang lain untuk menilai atau setidaknya memberikan pendapat atau masukan bagi hubungan kamu agar kamu tidak tertahan terlalu lama menghabiskan waktu dalam suatu hubungan yang tidak sehat. Oke, so guys, terima kasih sudah nonton video ini dan semoga kita ketemu lagi di video berikutnya. Oke, bye.